Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yadi Jaya Sartika di podcast Butterfly. Saya sedang berada di kota Cilegon, salah satu dari 4 daerah yang di Pilkada 2024 menyisakan petahana. Dan kota Cilegon, kader Partai Gerindra di ujung Pulau Jawa sudah berada di samping saya, Heldi Agustian. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wali padat dari pagi kita pantau kegiatannya luar biasa tapi masih menyempatkan diri. Terima kasih Pak Wali. Sama-sama. Emang makin Iya, banyak undangan masyarakat ya? Nggak juga sih, cuma memang sudah terplanning sebelumnya. Karena tadi kan ada kebahagiaan dari orang Warnasari juga. Oh, apa tuh? Perihal mengenai rencana pembangunan Jalan Warnasari yang udah 12 tahun tidak pernah realisasi. Akhirnya kita realisasikan, tadi kita launching. Tadi pagi saya ada ke Unival juga, sehubungan dengan ingin melihat secara langsung. Sedih banget ya, udah beberapa kali kemarin itu, dan ternyata mereka itu dari ratusan orang itu bapaknya yang sarjana cuma nggak nyampe 20 orang gitu ya. Yang viralnya. Yang kemarin juga sempat juga ya. Ada kepuasan tersendiri sebagai orang yang kebijakan. Sangat tepat sasaran yang kita berikan. Makanya saya apresiasi Dindik ya, artinya orang-orang yang mohon maaf yang kurang mampu tapi dia berkeinginan banget gitu supaya dia bisa kuliah secara gratis. Nah itu yang kita realisasikan gitu ya, dan mereka ternyata mengucapkan syukur dan berupaya untuk menjadi mahasiswa yang berkualitas. Kemudian tadi juga sempat rapat dengan Dewan gitu ya, sumbangan ada PPAS tadi juga, terus kemudian yatim piatu tadi, terus juga tadi udah banyak tamu yang nunggu. Mohon maaf kalau lama banget. Gak apa-apa. Kalau menunggu orang yang mengabdi katanya dapat pahala juga. Amin. Pahalanya kan. Pak Wali nih, kita tahu bahwa kontestasi pilkada sudah menggema lah begitu ya. Iya. Dan Cilegon menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian karena ada 4 daerah kan ya, masih ada petahana. Salah satunya adalah kota Cilegon, ya kan? Dan di Cilegon ini kan kita tahu hegemoni pilpres berlanjut begitu ya. Iya. Dan Cilegon Pak Wali adalah kader Partai Gerindra pemenang pilpres. Yes, betul. Jadi banyak nyebut ini kader Gerindra di ujung Pulau Jawa gitu ya. Dan pergerakan Pak Heldi dari periode pertama ini sampai sekarang kan orang lihatnya atraktif begitu ya, dinamis. Kemudian memutuskan sampai ke Gerindra, bahkan sekarang berubah koalisi juga. Maksudnya gimana nih? Koalisi 2 partai sekarang banyak partai gitu. Iya. Nah, dari perjalanan itu Pak Wali, secara politik Pak Wali, apa sih yang membuat Pak Wali orang menyebutnya loncat jauh, dinamis itu? Apa pergulatan apa yang sebelumnya terjadi di alami Heldi Agustian sampai sekarang? Saya cuma bicara bahwa tidak ada keberhasilan, kesuksesan itu tanpa air mata. Tidak ada kesuksesan tanpa keringat. Dan tidak ada kesuksesan dengan kebetulan. Nggak ada yang kebetulan? Nggak ada. Semua based on proses. Ini adalah bagian daripada proses. Dulu saya pernah nyalon independen dengan KTP-nya di tahun 2010. 2015 kan nggak boleh nyalon. Semua partai diborong. Kemudian 2016 baru saya ikut bergabung di Partai Baru Berkarya. Justru di Berkarya saya dapat 10 kursi seprovinsi Banten. Saya selaku ketua DPW-nya pada saat itu kan. 4 di Cilegon, 4 di Kabupaten Serang, 1 di Provinsi Banten, dan 1 di Kota Serang. Nah, menggunakan Partai Berkarya terlebih dahulu. Tapi alhamdulillah bisa menang pada saat itu. Kemudian pada saat pindah juga kan banyak yang berkeinginan bergabung atau ayo Pak Heldi gabung sama kita gitu ya. Tapi ya alhamdulillah Allah berikan kita yang terbaik. Nah, jadi kalau istilah saya dulu itu ikan paus di kolam yang kecil, sudah saatnya ikan paus sekarang ya kan di lautan yang luas gitu ya. Udah saat ini bersaing.
Dan alhamdulillah kita juga berjuang. Pak Prabowo kan sejak tahun 2014 saya berjuang Pak Prabowo ya. 2019, alhamdulillah Allah kasih ridho. Jadi memang Allah berikan kepada kita itu keberhasilan itu kan bisa jadi kan kegagalan yang tertunda kan gitu ya, artinya seperti itu ya. Nah saya juga kan begitu, kalah dulu nggak boleh nyalon baru bisa menang kan gitu kan. Pak Prabowo juga begitu kan. Iya betul. Presiden terpilih kita alhamdulillah. Saya secara tidak langsung kan dari partai yang nggak ada namanya sekarang menjadi partai pemenang Pilpres kan gitu ya. Jadi bangga banget gitu ada di barisannya Pak Prabowo. Nah, dari proses perpindahan berkarya ke Gerindra tentu ada teman-teman yang lama lah begitu ya. Bagaimana kemudian Pak Wali juga Pak Heldi merangkul kader-kader partai lama kan juga masih ada kan pasti? Iya. Jadi sebagian memang ikut sama kita, sebagian lagi mereka kita kasih kebebasan untuk memilih. Pak Heldi menghormati pilihan politik. Iya, kan namanya politik tidak bisa dipaksa. Ya kan, tapi kita melihat bahwa Gerindra di Kota Cilegon ya alhamdulillah naik kan gitu ya. Jadi kalau lihat naiknya juga kan nggak serta-merta naik seperti itu karena memang contoh di satu dapil itu kan dapil Jombang Purwakarta dulu kader Gerindra ada yang meninggal dunia, terus kemudian yang peringkat pertamanya justru diambil partai lain. Tapi justru kita tambah orang-orang yang memang sahabat-sahabat kita yang ex berkarya juga kan gitu ya. Kita gabungkan justru Gerindra nomor 1 di Jombang Purwakarta kan gitu ya. Terus kemudian di Citangkil, di Cibubur Cilegon juga kan orang-orang baru termasuk anak saya juga kan orang baru kan dengan anak muda ini gila anak muda lah kalau di situ kan. Pak Heldi lolos juga ya. Nah, ya kan. Pak Wali kalau lihat dari perjalanan itu, kemudian Pak Heldi ini dengan Gerindra semacam apa full power gitu sampai koalisi juga ikut. Itu emang yang sudah Pak Heldi rancang atau memang proses politik yang membuat akhirnya koalisi saya lihat berubah juga Pak Heldi ya. Kalau dilihat susunan, kalau dulu kan cuma 2 gitu ya. Yang lama, gimana tuh? Orang akan banyak bertanya soal itu. Ya kan kita kan punya kursi ada 40. 40 kali 20% kan cuma 8 kursi sebetulnya sebagai persyaratan. Karena alhamdulillah upaya teman-teman juga kita berjuang bareng-bareng. Karena kesuksesan ini kan bukan kesuksesan saya pribadi. Adalah kerja tim yang baik. Yang disebut dengan super team. Kita dapat 7 dan sebetulnya sama pasangan saya saat ini, Pak Wakil, calon wakil saya ini kan Pak Alawi ini kan sebetulnya kita udah kenal udah cukup lama. Ya, beliau pada saat nikahnya saya hadir, ya kan di tahun 1987. Gitu. Wah ini jawaban nih, kenapa ya, Pak Heldi akhirnya memilih Pak Alawi gitu nih? Ya, terus kemudian yang kedua kita udah berteman udah cukup lama lah ya. Terus kemudian yang kedua pada saat saya dapat pertama kali berkarya pun saya langsung ke rumah beliau. Saya, yuk berani nggak kan gitu kan ya. Tapi waktu itu beliau mungkin belum siap ya. Karena jadi Pak Heldi sudah melamar sejak periode pertama ya, itu? Dulu saya pertama kali ke Pak Alawi dulu. Kemudian kalau saya lihat memang dia belum pernah bertarung, kita lihat. Betul nggak? Oke, kalau orang lihat parameter politik pasti kan pernah nyalek segala macam, beliau belum pernah. Tapi kan secara leadership kita bisa melihat bahwa PAN saat ini kan naik kan gitu kan. Dari 4 kursi menjadi 6 kursi dan menjadi wakil ketua 2. Kita Gerindra wakil ketua 1 kan gitu kan. Bagaimana memperkuat juga kita di parlemen ya. Kan begitu ya. Semuanya jodoh itu kan bukan saja kita yang atur tapi memang sudah dipertemukan seperti itulah. Nah, pergulatannya memilih pasangan ini kan berganti ya, Pak Sanuji ke Lebakan ya, begitu. Yeah. Nah, pergulatannya waktu memilih pasangan kan katanya petahana itu salah satu faktor yang cukup alot itu soal pendamping katanya begitu kan. Nah, pergulatannya waktu itu memilih pendamping apa dan kenapa tuh waktu itu? Nah, kita tahu kan kalau partai kami ini kan dulu bukan partai penguasa di departemen di DPRD. Ya kan? Kayak berkarya kan gitu kan, pertama-tama kali. Kita tahu kan bahwa untuk merubah Cilegon itu cuma ada 2 cara sebetulnya. Yang pertama legislatif menang, eksekutif menang. Tapi kan pada saat itu legislatifnya kita belum menang, baru eksekutif. Nah ini juga akan sangat berpengaruh.
Nah, koalisi-koalisi juga kan sangat berpengaruh saat ini. Tentunya seperti itu. Dari sisi faktor itu ya harusnya mungkin Bung Yadi paham lah. Oh, saya harus paham. Harus paham lah. Ya Artinya kan? stabilitas juga menjadi prioritas Pak Heldi menentukan pasangan. Kemudian karakter, gitu kan, karakter juga kan kita tahu lah bahwa wakil saya ini bukan karakter memang yang mohon maaf, ya kan, kemungkinannya 5 tahun ke depan juga insya Allah bersama-sama kan, karena kan pada saat ini kan ada peluang nanti siapa wakil saya juga untuk maju ke depan kan gitu kan. Artinya ya kita bikin komitmen-komitmen yang menurut saya sih demi kepentingan masyarakat Kota Cilegon. Artinya Pak Heldi juga memikirkan regenerasi kepemimpinan Cilegon berikutnya, stabilitas dan chemistry itu ya? Iya, kita kan bisa melihat kan seperti apa. Kita pengen lihat kan, Bung Yadi kan tahu lah, saya ini kan jadi wali kota harusnya 5 tahun. Betul. Cuma 3,5 tahun kan gitu. Di awal Covid. Nah, dipotong Covid 1 tahun, cuma 2,5 tahun sudah tidak kerja saya. Ya kan? Artinya ketika sekarang memutuskan bahwa pendamping Pak Heldi adalah Pak Alawi Mahmud, bagaimana reaksi kader atau mungkin di... Ya dulu juga sebelum waktu 2014 saya ingat banget PAN ini, teman-teman PAN ini satu bus loh ke Jakarta untuk mendukung saya. PAN? Waktu saya nggak bisa nyalon itu loh. Oh. Waktu itu. Artinya di bawah ke Pak Heldi, Iya, keputusan di atas ternyata enggak. Waktu itu ya 2014 ya. Jadi artinya kedekatan kami dengan PAN ya cukup dekat lah. Intinya seperti itu. Dan dengan bukan hanya dengan ketua DPD-nya atau Pak Alawinya, bukan, tapi kita dekat dengan semuanya ya. Dan ya artinya intinya kita dekat lah dengan Nah, kalau kita lihat ini fenomena Kim Plus. Ya, kalau saya lihat cuma di Cilegon kayaknya enggak. Apakah itu juga ada perlakuan spesial kan terhadap Heldi Agustian atau seperti apa sih Pak Ali? Kalau lihat ini saya sebut ya, di daerah lain Gerindra, PKS gitu ya. Kalau di sini kan udah duluan, nih sekarang justru enggak gitu. Apa Pak Heldi juga lihat Kim juga, itu kan apa coba? Koalisi Indonesia Maju kan? Iya. Apakah PKS masuk di situ kan? Enggak, gitu loh. Oh iya. Jadi makanya disebut dengan plus kan. Pak Heldi nggak ngambil plus. Iya. Bener nggak? Betul. Ya kan, kalau kita bicara real gitu kan ya. Jadi mungkin kan juga kayak seperti Pak Sanuji juga kan pengen pulang kampung dengan posisi kan bupati. Kita juga kan menghormati itu. Jadi bukan berarti kita jangan ada berpikir negatif juga lah. Oh ini maksudnya Pak Heldi saya disuruh paham itu. Ya, kadang-kadang seperti itu ya kan. Iya. Lebih memilih bupati lah. Kita pada prinsipnya kan siapapun yang nyalon kita sangat hargai. Karena ini kan kontestasi yang memang dipilih oleh rakyat. Kepintaran kita dalam rangka mendekati rakyat seperti apa, terus kemudian apa yang sudah kita lakukan seperti ini harus kita jelaskan kepada seluruh masyarakat. Artinya bagaimana kita kemanfaatan kita ini bisa dinilai, bisa diukur dan bisa dibedakan. Artinya before and after lah, kan seperti itu. For example, namanya dulu LKS bayar, sekarang bisa gratis. Dulu kalau kita bicara dulu nggak ada beasiswa full sarjana. Karena kita ini kan pemerintah daerah kan pasti paradigma orang berpikir hanya SD dan SMP saja. Sementara SMA kan tanggung jawab pemerintah provinsi. Nah, tapi kenapa beasiswa bisa kita lakukan? Karena memang kita ingin bersama-sama dengan membangun yang namanya generasi emas tahun 2045. Ya kan? Dan yang menyedihkan, tadi saya bilang, kemarin saya Politeknik kita kumpulin. Siapa yang bapaknya SD, siapa yang bapaknya SMP, SMA, pada ngacung semua tuh. Tapi pada saat kemarin siapa yang bapaknya sarjana, nggak ada sama sekali. Nah, perkiraan saya itu kan bapaknya dulu kan 45 sampai dengan 50. Kemarin juga di Bina Bangsa juga begitu. Dari berapa ratus orang cuma ada 15 orang. Tadi juga di El Heria saya hitung cuma ada 14 orang yang bapaknya sarjana gitu loh. Bahwa pembangunan SDM ini menurut saya tepat banget gitu loh.
Sehingga mereka nanti bisa S1, setelah S1 mereka mau ambil lagi S2, bisa pakai program LPDP. Betul. Ya kan, dia bisa ambil 1 tahun di Inggris atau 2 tahun di Amerika atau di Australia kan bisa. Yang penting S1-nya mereka pegang dulu. Gemerlap Cilegon sebanding dengan SDM-nya Mas Bawa. Iya, karena kita tahu berkali-kali saya ngomong bahwa mohon maaf sedikit sekali atau mungkin nggak ada orang Cilegon yang populis secara nasional. Belum ada sejarah orang Cilegon jadi menteri gitu, ya kan? Belum ada kan orang Cilegon yang irjen, dirjen gitu. Saya belum mendengar lah itu. Gitu kan, belum ada pengusaha Cilegon yang sukses secara nasional. Seperti Doa Pak Wali suatu saat ada menteri dari Cilegon itu ya. Artinya membangun SDM ini atau beasiswa full sarjana ini adalah bukan pencitraan. Ini baru berdampak 15-20 tahun yang akan datang. Nggak kayak cabai langsung kerasa. Nggak bisa. Nah kan kayak sekarang, alhamdulillah kemarin kita dapat penghargaan lagi kan tentang UHC, ya kan, yang sudah di tingkat madya kita. Artinya kan sejak tahun 2023 ini kan orang Cilegon bisa berobat menggunakan KTP. Ya kan? Nah, dulu kan nggak bisa. Iya, betul nggak? Mau sesar, mau apa semua gratis, hanya pakai KTP saja. Nah kita harus bisa membaca seorang pemimpin ini program-program pusat seperti apa yang harus kita bisa capai. Intinya itu sih, intinya harus konsen. Seperti kemarin kita bukan peringkat, artinya kota Cilegon ini pertama kali menjadi kota lengkap di Provinsi Banten. Pertama kali. Atau nomor 14 di Indonesia, yang saya sama Pak AHY, salaman, ya kan? Sampai saya pikirin begitu, kota lengkap itulah kota yang sudah terpetakan. Jadi insya Allah tidak ada lagi double sertifikat, mafia tanah masuk ke kota Cilegon, karena sudah terpetakan secara keseluruhan. Sampai kita harus pikir seperti itu, bagaimana keamanan sertifikat orang-orang Cilegon juga kita coba pikirkan. Sampai, mohon maaf, kemarin kita juga di NTB, Lombok. Ya, pertama kali saya jadi wali kota Cilegon itu, saya ingat banget almarhum Ketua Lan bilang, Pak Heldi, kota Cilegon ini bukan kurang inovatif ya, tapi tidak inovatif. Wah, kaget saya. Kurang inovatif, tapi tidak inovatif. Makanya kita bikin yang kebijakan-kebijakan setiap bidang harus inovasi. Kita kasih dana di setiap kelurahan untuk membuat inovasi-inovasi. Ya, alhamdulillah sekarang baru berbuah. 2023-2024 ini Cilegon ini juara umum loh di Provinsi Banten. Dan juara 2 nasional tentang teknologi tepat guna unggulan waktu di Lampung. Nah, dan kemarin kita juara pertama loh, inovasi teknologi tepat guna. Ya, karena orang Cilegon ada menciptakan dari air hujan bisa ditampung dan bisa diminum. Kedua, Posyandu kita juara 3 secara nasional. Jadi artinya dan kemarinnya pun dari Kapus Kementerian Desa, Pak Wali ini mau bikin secara massal. Padahal ini sebetulnya tentang bupati, karena desa. Nah, kita kan kelurahan. Nah, tapi kita bisa ambil itu. Nah, ini sales dari mana idenya nih sampai punya program begini? Ya, kita kan orang-orang marketing itu biasanya adalah selalu inovatif. Makanya ada disebut dengan continuous improvement. Setiap hari kita harus mengimprove diri kita agar supaya lebih baik lagi. Termasuk pekerjaan-pekerjaan kita. Ya kan sama aja kan yang tadi saya sampaikan. Dulu kita orang-orang kita ini, orang Cilegon ini, contoh maunya tukang ojek. Dia nabung, udah tabungannya terkumpul, pada saat istrinya sesar masuk rumah sakit, tabungannya habis nggak secara logika? Ya. Bisa jadi pada saat mau nebus uangnya masih kurang, motornya dijual nggak? Dan digadein rumahnya. Bisa jadi. Tapi kalau sekarang, kita kan bikin keamanan bagi mereka. Kita bikin kenyamanan mereka. Dan sekedar ya Bung Yadi tahu, bagi orang Cilegon yang sudah memiliki BPJS, kalau dia berpergian jauh keluar kota kemanapun, kalau BPJS-nya hilang, tertinggal, cukup menggunakan KTP Cilegon aja. Karena ini KTP Cilegon ngeling ke BPJS, sehingga KTP Cilegon ini berlaku di seluruh rumah sakit se-Indonesia yang sudah bekerja sama dengan BPJS. Seperti kemarin orang Cilegon di Bali, ada rawat 3 hari, kemarin di Serang, sesar di Serang, ini cuma pakai KTP aja. Itulah. Ya, jadi program-program pusat itu harus kita baca. Dan bantuan-bantuan pusat ini sekarang lagi gencar kita minta bantuan pusat. Ya kan? Karena Cilegon ini kan tahu sendiri, industrinya banyak. Tapi kita hanya bisa dapat dari pajak penerangan jalan,
sama satu lagi adalah SPPT-nya, PBB. Yang terbesar dari industri itu sebetulnya ada PPN PPH. Tapi kan masuknya ke pusat. Dari pusat ke provinsi. Dari provinsi dibagi berdasarkan jumlah kepala. Ya kita dapat sedikit. Makanya kita harus usaha untuk mendapatkan ya. Makanya PBB kita naikkan gitu ya. Saya lihat ukurannya masih murah-murah tanah di Cilegon ini. Ya kan? Nah seperti itulah. Ini agak serius nih Pak Heldi soal pilkada. Kalau dilihat, saya bisa mengatakan bahwa ini muka baru. Walaupun politisi senior, tapi untuk ajang pilkada, calon lawan Pak Heldi itu muka-muka baru kan, baru pertama kontestasi di pilkada. Menurut Pak Heldi gimana? Ini kita bicara mengenai hak ya. Hak seorang warga negara itu kan boleh ikut kontestasi ini, kita nggak bisa ngelarang. Muka baru, lama itu adalah hal yang biasa bagi saya. Yang penting adalah bagaimana kita bisa menarik empati masyarakat terhadap kita. Jangan masyarakat juga cuma hanya berupa uang begitu saja gitu. Mohon maaf ini Mbak ya. Mindset lama harus kita rubah. Ya kan? 5 tahun lebih penting. 5 tahun lebih penting. Dan sekarang undang-undang kalau nggak salah saya baca 187A itu kan tentang hukumannya 35 sampai dengan 72 bulan, dendanya 200 juta sampai dengan 1 miliar gitu ya. Itu ketat banget itu ya. Jadi luar biasa ya. Jadi kalau masyarakat menginginkan pemimpin yang adil, kalau masyarakat menginginkan pemimpin yang jujur, ya masyarakatnya harus adil dan jujur dulu. Ya kan? Karena kita akan berdampak nih. Pilihan ini juga menentukan. Makanya kemarin banyak masyarakat bilang, Pak Wali, apa manfaatnya kalau saya dukung Pak Wali? Saya bilang sepengetahuan saya, tim-tim saya yang dulu yang ngedukung saya, jangan kita berpikir dunia saja, tapi kita harus berpikir akhirat. Karena kita memang lahir, kita tinggal tunggu mati. Bagaimana kita berlomba-lomba untuk membuat kebajikan. Pada saat kemarin saya menang, bagaimana kita bisa memberikan katakanlah beasiswa full sarjana yang begitu besar. Itu karena siapa? Bukan karena saya. Tidak mungkin ada saya, tidak mungkin saya tanda tangan tanpa dukungan tim-tim saya dulu. Yang pahala siapa? Ya mereka juga pahala. Ya kan? Tidak mungkin ada palang pintu kereta api kalau mereka nggak dukung saya, sehingga saya tidak sehingga saya bisa katakan tanda tangan suatu kebijakan, termasuk semua gratis dan yang lainnya, termasuk ide kreatif inovasi kami, termasuk mudik gratis, ya kan? Termasuk sampah kita, banyak sekali kita inovasi-inovasi yang kita lakukan gitu loh. Termasuk kemarin kita berikan yatim piatu 1.388 orang kali 1.200.000 kan lumayan itu. 1,6 miliar, dulu nggak ada kan. Ya kan? Termasuk jompo-jompo kita berikan, dulu nggak ada, sekarang ada. Karena apa? Nah sekarang dapat pahala siapa? Siapa sekarang sana? Siapa yang dapat? Yang dapat pahala? Ya kan nggak mungkin saya tadi bilang, saya tanda tangan tanpa dukungan mereka. Mereka akan dapat juga pahalanya. Jadi jangan semua segala sesuatu itu diukur oleh dunia. Kalau menurut saya seperti itu. Karena memang Cilegon ini memang secara PDRB kita dari beberapa data kita nomor 4 terkaya di Indonesia. Nah buktinya kita kaya ini apa? Kan saya sudah buktikan sekarang. Honor RT kita aja nggak ada yang lawan seprovinsi Banten 1 juta per bulan. Ya kan? Ya kan? Nah, terus kemudian BPJS ketenagakerjaan aja buat RT, buat RW, buat kader, buat Linmas. Kemarin Linmas baru kita kasih meninggal. 3 hari, dapat dia 42 juta. Ya kan? Kan sedia payung sebelum hujan. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu ingat akan kematian dan mempersiapkan. Nah, kita kan harus bisa mempersiapkan juga. Namanya al-maut itu hak. Kita nggak ada yang tahu kan? Kemudian buat nelayan juga kita berikan. Ya, terus kemudian dana lingkungan 100 juta per tahun untuk RW. Kan kami berikan juga. RT saya mau pindah ke kota Cilegon, siapa? Masjid juga, betul nggak? Termasuk katakanlah kita berikan katakanlah beasiswa full sarjana itu nggak main-main 120 miliar. 5.000 kali 8 semester kali 3 juta rupiah. Bukan pencitraan ya? Ini anggaran ke situ semua? Iya dong, ya kan? Nah terus kemudian lagi kita berikan lagi untuk berobat gratis dengan menggunakan KTP saja. Kan ada biaya di situ. Belum lagi katakanlah ibaratnya kita naikkan TPP guru-guru, ya kan? ASN kita naikkan, semua 10 janji kampanye kami sudah realisasikan 10-10-nya.
ya kan? Tapi kan ada aja yang namanya orang, saya ini kan bukan alat pemuas, semua orang bisa puas, ya kan? Ya kan, apalagi ada bicara KCS itu kan. Ya KCS itu kan cuma ada 4 program. Program yang pertama adalah program bantuan modal sampai dengan 25 juta. Kan program bantuan modal. Bukan berarti dikasih, kalau dikasih tertangkaplah saya pada saat itu. Ya kan? Karena di 25 juta dibagi 5 tahun maksimal 5 juta. Sudah kita realisasikan dengan tahap perintisan 1 sampai 3 juta dengan 2.000 orang lebih. Sudah kita berikan, bahkan sekarang kita naikkan sampai 10 juta. Bekerja sama dengan BPRS dengan bunga 0%. NIB kita gratiskan, Expire kita gratiskan, Haki kita gratiskan. Terus kemudian pelatihan-pelatihan kita gratiskan. Itu isi KCS. Semua. Enggak, maksudnya bagian daripada satu yang tadi itu. Kemudian yang kedua, beasiswa full sarjana. 3.000 orang sudah kita berikan beasiswa full sarjana kok. Yang ketiga adalah pengangguran. Nah, pengangguran kalau mau tahu, 2015 data BPS itu 12%. 2020 malah naik menjadi 12,69%. Naik loh selama 5 tahun. Dan rata-rata kita peringkat ke-7 seprovinsi Banten dari 8 kabupaten kota. Nah, setahun kami memimpin dengan bekerja sama dengan industri, pengangguran kita turun dari 12,69% menjadi 10,13%. Dengan UMKM kita tingkatkan lagi di tahun kedua, turun lagi menjadi 8,10%. Baru kali itulah kita peringkat ke-4 seprovinsi Banten. Tahun ya? Tahun 2022. 2 tahun. 2 tahun. Yang waktu dari 12,69 menjadi 10,13%, kita masih peringkat ke-7. 8,10% kita peringkat ke-4. Sekarang 2023 7,25% peringkat ke-4. Jadi selama kami memimpin hampir 3 tahun, pengangguran Cilegon itu turun. Kalau bicara kita pakai data, dari 12,69% turun menjadi 7,25%. Sehingga turunnya adalah 5,44%. Kalau data BPS berapa jumlah yang turunnya Pak Wali? Ya, baca aja di BPS. 25.976 pada saat 12,69%, 7,25% itu adalah 15.010. Jadi ada penurunan sebanyak 10.966. Hafal ya? Ya kita harus hafal lah, kita plototin. Jangan kita ngomong tapi nggak pakai data. Ini mohon maaf ini Mbak ya. Ya kan, turun Pak. Dan terakhir, itu yang keempat adalah bantuan kesehatan yang tadi. Nah sekarang saya mau nanya, orang yang nggak punya KCS, boleh nggak anaknya dapat beasiswa? Boleh. Banyak nggak pakai KCS semua. Boleh nggak orang yang nggak punya KCS sekarang berobat di rumah sakit gratis? Karena ada 4 program. Jangan bicara program yang pertama aja, karena memang mohon maaf ini ada yang ngedesain seolah-olah saya harus ngasih 25 juta cuma-cuma. Mana mungkin lah. Waduh, pitching deh. Ya kan, saya yakin orang Cilegon itu pinter gitu loh, nggak mungkin begitu. Jadi KCS itu karena udah bagian, dan sekarang pemerintah itu sebetulnya, Bung Yadi, visi misi boleh bagus, semua pasti bagus. Tapi pertanyaannya bisa melakukannya atau enggak? Itu tolak ukurnya, realisasinya gitu loh. Iya kan? Mohon maaf ini, visi misi semua orang bagus. Mana ada visi misi saya dari 10-10-nya tidak saya realisasikan. Saya cuma waktu saya padahal cuma 2,5 tahun. Secara bekerja, dipotong COVID 1 tahun, ya 3,5 tahun, tapi kan potong COVID. Ya kan? Nah itu tergantung kitanya lah. Innamal a'malu binniyat. Mau bicara apa? Yang mana? Puskesmas kita sudah handal, luar biasa. 90 puskesmas kita belum pernah ada sejarah puskesmas kita paripurna. Baru di era kami aja menjadi paripurna. Udah sejajar dengan puskesmas standarisasi secara nasional. Ya kan? Mana bantuan apa lagi yang belum kami realisasikan. Cuma kalau memang waktunya nggak cukup, ya kami mohon maaf karena dananya nggak cukup. Karena kami janji 43 lapangan terbuka hijau, mungkin baru di angka 30% lah. Baru kita realisasikan. Pertanyaan terakhir. Pilkada sekarang, ada yang bilang bahwa dulu dengan lawan-lawan banyak berat dan Pak Heldi bukan petahana. Sekarang petahana dengan wajah-wajah baru, ada yang bilang lebih berat dan ada yang bilang juga lebih mudah. Pak Heri melihatnya gimana? Ya, jangan pernah menganggap enteng lawan. Menurut Pak Heri ini nggak enteng? Nah, bukan begitu. Artinya semua orang kita anggap berat. Kalau saya itu biasa dari zaman dulu, karena mohon maaf,
jadi marketing, kita istilahkan setiap bulan saya jualan banyak pun, bulan depan saya jualan dikit, saya dimarahin. Belum pernah ada perusahaan itu mandang 2 bulan yang lalu gue banyak lo jualannya lo. Nah, nggak ada. Makanya kita memandang bahwa sama seperti tukang isi bensin. Pak, kita mulai dari nol ya. Saya merasa bahwa saya bukan siapa-siapa dan saya bukan apa-apa. Tanpa bantuan seluruh masyarakat Kota Cilegon. Saya ini hanya pelayan masyarakat, pelayan umat. Makanya banyak sekali anak-anak kecil aja, Pak Wali tolong dong foto selfie. Udah selfie saya yang suruh foto lagi. Ya saya lakukan saja, nggak ada masalah. Kita harus happy. Bahwa prinsip kita adalah bagaimana menyenangkan orang itu adalah pahala. Makanya kita bawa kan, punya musik-musik nasional ke sini. Kan mereka happy. Kita bawa juga katakanlah seperti Dasat Latif, dulu pernah ke sini. Terus penyanyi-penyanyi Mesir, kan happy mereka. Pokoknya membuat orang happy aja pahala. Cuma tidak semua orang itu suka diukur dengan materi. Memberikan pelayanan terbaik juga adalah bagian daripada ukuran. Nah, kalau mamanya ada yang tadi ibaratnya pendatang baru atau apa segala macam, buat kami sah-sah saja, nggak ada masalah. Itu loh. Jadi itu atas ridha Allah. Ingat tuh. Kemarin saya nggak punya apa-apa. Tapi kalau Allah bilang katakan jadi, kun, ya jadi kan gitu. Artinya seperti kita harus meyakini itu bahwa apapun yang kita lakukan hari ini adalah ikhtiar. Kita harus dewasa berpolitik. Ya nggak bisa seolah-olah nafsu, enggak lah. Kita biasa-biasa aja kok. Jadi wali kota. Kalau katakanlah hari ini saya naik angkot juga pasti orang tahu itu Pak Heldi naik angkot kan gitu ya. Artinya seperti itu ya. Nggak ada sombong, nggak. Biasa-biasa aja lah. Ibaratnya kami, karena gini ya beda mungkin saya dengan orang lain. Saya usia 22 tahun, saya jadi salesman. Saya melayani orang. Jadi ini nggak bisa saya hilangkan. Kemudian saya dilayani gitu. Buat saya kadang-kadang kekok gitu. Kagok gitu loh ya. Buat saya kagok gitu loh. Saya dilayani, kadang-kadang saya jadi sungkan sendiri, nggak enak sendiri gitu loh. Karena biasa saya melayani orang. Itu aja perbedaan yang bertentangan dari hati. Jadi Pak Heri ini suka melayani tapi bukan alat pemuas ya? Bukan, nggak mungkin lah, gitu kan, wajar lah kan ya. Yang penting masyarakat sekarang bisa melihat bahwa pilkada ini menentukan nasib Cilegon 5 tahun ke depan. Nah, kan kalau bisa istighfar dulu, sholat dulu, ya berdoa dulu gitu lah ya, agar supaya dipilihlah calon-calon yang memang punya niatan baik untuk membangun kota Cilegon yang kita cintai. Mantap. Oke, saya tarik nafas panjang banget. Baik. Heldi dalam banget ya, dan luar biasa podcast kita kali ini dengan Heldi Agustian, Wali Kota Cilegon dan juga calon Wali Kota Cilegon di Pilkada 2024 yang akhirnya memutuskan berpasangan dengan Pak Alawi Mahmud. Demikian podcast saya dengan Pak Heldi Agustian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.